ada pemberian dari penonton buat Bapak. Mohon maaf, saya memotong kalimat. Mau ditaruh di mana? Apanya? Kasur. Kasur ya di tempat Pak Hadi. Di sini? Iya. Ya salah. Beberapa hari yang ini apartemennya sudah mau rubuh. Nah, ini ada tetangga Bu Farida, dikasih juga. Orangnya ada? Ada orang Pak, ntar lagi keluar. Ayo dah, dikasihin aja ya, taruhin aja. Iya. Nah, ini ikan. Jadi orang yang kita bantu sekarang tuh dia jualan ikan. Itu si Suki namanya, keluarga Pak Marzuki. Dimodalin jualan ikan. Nah, tadi ada seorang penonton Detik Asa namanya Marta Sitompul memborong ikan itu. Nah, borong ikan kemudian dibagi-bagikan gitu. Nah, ini dalam hal ini saya bagikan ke Ibu nih 2 ini gitu ya. Dan ini masih sisa satu lagi buat Pak Riki. Nah, buat Pak Riki satu lagi. Sebenarnya banyak hal nanti yang akan kita obrolin dengan Ibu Farida terkait donasi-donasi juga. Tetapi berhubung ini hari sudah sore hampir maghrib, kita harus mengantarkan ikan ini ke Pak Riki biar bisa dimasak, takut busuk. Nanti besok-besok kita ngobrol ya. Oke, yaudah. Salam buat Pak Hadi ya. Saya nggak bisa mampir. Gimana Pak Hadi sekarang? Lagi barusan habis saya kasih makan. Oh, udah kasih makannya. Oh, yaudah. Oke. Oke, ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar asa. Ya teman-teman, kami kembali menerima beberapa paket yang tempo hari ini paket-paket sudah berdatangan dari orang-orang baik. Paket kali ini datang dari 2 orang ya. Yang pertama, nggak asing lagi ya, Ibu Marta Sitompul. Tempo hari beliau menghubungi kami. Beliau mengatakan ingin memberikan sesuatu untuk Bapak Hadi dan Ibu Farida dan juga Bapak Yusuf yang ada di pinggir rel kereta api. Jadi mereka itu tinggal berdekatan, itu bertiga satu lokasi. Nah, Ibu Marta ingin memberikan paket sembako dan saya agak masih belum tahu ini isinya apa, cuman Ibu Marta suruh membuka dulu dan agar bisa dibagi 3. Kemudian paket yang kedua ini bukan paket. Ini disumbangkan oleh salah seorang penonton Detik Asa yang sebelum-sebelumnya juga sudah banyak berdonasi juga memberikan sumbangan. Jadi ada salah satu toko furniture yang ada di Serang. Nah, beliau menghubungi kami agar mengambil kasur dan bantal ini. Nah, ini diperuntukkan untuk Bapak Hadi karena beliau melihat Bapak Hadi hanya tidur di atas dipan tanpa kasur. Nah, inilah paketnya, kasur dan bantal. Dan juga saya sudah membelikan spray biar 1 paket. Sekarang kita membuka paket ini. Ini penasaran isinya apa. Paket ini nanti akan dibagi 3 untuk Ibu Farida, Bapak Hadi, dan Bapak Usuk. Nah, ternyata Ibu Marta mengirimkan banyak sekali nih kebutuhan-kebutuhan, terutama sembako ya. Ini ada sembako, ini ada minyak, tuh minyak sayur, ada 2. Kemudian kopi ada 2 renteng, gula ada 2, ya beras 5 kilo, ada 2. Jadi total beras 10 kilo. Kemudian odol 6, sarden ada 6 juga, sabun mandi ada 5. Kemudian ini obat batuk
Jadi memang Ibu Marta fokus kemarin ingin memberikan obat-obatan sederhana, artinya ini obat-obat bebas yang tidak memerlukan resep dan tidak membahayakan. Kemudian ini ini sikat gigi. Wah, sikat gigi 1 box. Kemudian ini ada obat tolak angin dan obat-obatan untuk flu, demam ya. Ada minyak kayu putih dan ada Salonpas. Sepertinya Ibu Marta sangat tahu kondisi orang-orang yang berada di jalanan dan inilah yang mereka butuhkan. Jadi ada obat-obat yang urgent ya, yang tidak memerlukan resep dan tidak perlu ke dokter. Jadi sakit-sakit sederhana seperti flu, batuk dan demam. Kemudian ini ada 2 box mie instan. Jadi 2 box mie instan kita nggak usah buka, nanti dibagi di sana aja. Nah, ini dari Ibu Marta. Terima kasih Ibu Marta sudah memberikan sumbangan ini untuk saudara-saudara kita yang ada di pinggir rel kereta api. Kemudian yang kedua, ini adalah kasur yang ditujukan untuk Bapak Hadi. Ini ada dari salah satu toko furniture di Serang. Beliau menyumbangkan kasur, bantal, dan ini spray kita beli ya. Dan beliau juga berencana akan memberikan lemari untuk Ibu Farida karena beliau melihat rumah Ibu Farida berantakan karena pakaian menumpuk di sana sini, banyak buntalan-buntalan pakaian. Nah, oleh karena itu beliau ingin menyumbangkan 1 buah lemari, tetapi memang kita belum sempat ke sana lagi untuk menjemput. Nah, insya Allah nanti ke depan kita akan mengambil lemari tersebut. Nah, terima kasih Ibu, Bapak sudah memberikan sumbangan ini. Semoga rezekinya semakin lancar, ya, selalu sehat dan diberkahi Tuhan Yang Maha Esa. Ini kiriman yang sebelumnya dari Ibu Marta juga yang belum sempat kita distribusikan ke rel kereta api, ke Bapak Hadi. Nah, ini kemarin saya menyisihkan kopi ini untuk Bapak Hadi, Pak Usup, dan Ibu Farida. Dan juga ini ada gula 1 kilo. Jadi ini nanti sekaligus kita serahkan di sana. Oke, baik teman-teman. Ini sudah kita buka dan nanti akan kita bagi 3 ya. Jadi tunggu saya di rumah Bapak Hadi dan Ibu Farida. Oke, sampai ketemu di pinggir rel kereta api. Kita karena bawa barang ini banyak, kita numpang ke rumah Pak Haji untuk lewat ke belakang. Karena ini sebenarnya bisa melewati rel kereta api, cuma kalau bawa mobil kita nggak mungkin ya, takut. Jadi kita tadi numpang ke belakang tadi. Sekarang kita sudah sampai. Ya, di belakang. Ya Mas, makasih ya. Mas, makasih banyak. Kita sudah sampai di tempat Bapak Hadi. Sekarang kita panggil Pak Hadinya. Ada apa enggak? Pak Hadi. Halo Pak Adri. Ya Pak. Alhamdulillah sehat. Lagi tidur? Udah bangun sudah. Wah, udah bangun. Iya. Gimana nih lagi? Wah, Bagaimana Pak Asri? alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, kenapa Pak lagi sakit ini? Ya. Bapak lagi sakit? Ya sakitnya hanya itu.
yang menderita sama saya. Ayo dah kita ngobrol dulu ya. Oke teman-teman, jadi karena kita tadi lewat dari depan dari rumah Pak Haji, jadi Bu Faridanya nggak tahu. Kalau mungkin Bu Farida tahu, dia udah ke sini. Biasanya kita melewati rumahnya Ibu Farida, tapi nanti kita panggil Bu Faridanya. Kembali sekarang Hadi siap-siap dulu, pakai baju dulu. Ya, kita tunggu aja. Nah, itu istri saya, Pak ini, Pak Adi. Ibu, Ya, Pak Adi. Nah, Udah ngebayang-bayang belum? ya ada bayang-bayang. sekarang edisi yang berbeda. Saya ditemani oleh Ibu Desi dan sebagai kameramennya Nayasa, anak sulung saya. Nah, kebetulan anak saya nih lagi libur, jadi dia ingin mengikuti kegiatan Detik Asa seperti apa kegiatan papanya. Nah, alhamdulillah anak saya mau ikut bareng ke pinggir rel kereta api ini. Ya, mudah-mudahan kedepannya semakin terasah jiwa kepeduliannya, jiwa sosialnya, dan semakin melihat ke bawah, ya, tidak selalu melihat ke atas. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Hadi. Pak Hadi, Iya saya. gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya, ini sudah beberapa hari saya tidak ke sini, tidak menemui Pak Hadi. Mungkin Bapak bertanya-tanya ya, ini Pak Asril kenapa kok nggak ke sini? Ya tentu. Nah, Tentu karena apa? Doa saya, ya Allah, mudah-mudahan pasti dalam keadaan baik-baik saja. ya, Tidak ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan. amin. Begitu maksudnya. Iya, betul. Ya. Ya. Nah. Kemudian tadi malam, mohon maaf, hati saya, oh nampaknya nih dengan izin Allah nih besok pasti datang. Sekarang ini. Alhamdulillah. Kuat dang. Mohon maaf ya. Iya. Jadi setelah Bapak tadi terdengar manggil nama saya juga sempat senang. Senangnya Pak, oh ada, Pak Asri ada, baik, Ya. kan gitu kan? Begitu maksudnya. Iya, alhamdulillah Pak ya. Nah, terus hari ini alhamdulillah kita sudah bersama. Alhamdulillah, dan ditemani Bu Desi juga nih, Ya, nggak bisa bersama. biasanya ya. Iya. Dan ini juga suatu kabar yang menggembirakan. Sebab apa? Saya bisa pertama kenal dengan Bapak Asri nih, Bapak, terus sekarang Ibu dan putrinya namanya Mbak Naya ya. Iya, Nayasa. Mbak Nayasa ya, Iya, putri pertama ya. iya. Iya begitu maksudnya. Alhamdulillah. Tadi melalui depan sini, melalui depan ya, Iya, Pak Haji. Izin ke Pak Haji. Pak Haji Dharma ya. Soalnya kita bawa mobil. Oh iya. Karena bawa barang-barang sut kan. Oh iya. Karena nanti. kita bawa barang-barang, Oh, iya. kasur, ada pemberian Oh, dari iya. penonton buat Bapak, Oh, kasih iya. bantal, ada mie ya itu ya. Macam-macam. Nah, nanti macam-macam nanti kita masuk. iniin. Terus mohon maaf, saya memotong kalimat. Mau ditaruh di mana? Apanya? Kasur. Kasur ya di tempat Pak Hadi. Di sini. Iya. Ya salah. Salah kenapa? Maksudnya ya salah. Ya salam. Oh ya salam, kirain ya salah. Maaf, kirain ya salah, nggak taunya ya Ini, salam. Bapak, Ibu, Mbak Naya, beberapa hari ini ya, sejak yang terakhir Bapak, saya, Mas Aldi, kita bersama bertemu di sini sampai hari ini ya. Ya Allah, kalau mau nangis. Saya menangis. Kenapa menangis Bapak? Ya kalau tadi Bapak Ibu
menceritakan lewat pintu depan dari Pak Haji Dharma ini karena bawa kendaraan, bawa kasur dan lain-lain. Mau ditaruh di sini. Beberapa hari yang ini apartemennya sudah mau rubuh. Apartemennya sudah mau rubuh, Bapak Ibu. Iya. Ya. Ini bukan alasan, doa saya bilang begini. 3 hari belakangan ini. 3 hari belakangan. Udah doyong banget ya. Saya bilang begini, ya Allah. Ini apartemen saya jangan rubuh dulu. Kalau rubuh saya, apalagi malam, siang hari juga saya mau bisa berteduh di mana, hujan terus. Ya. Air mata saya sempat membasahi pipi. Saya bilang, saya bicara sendiri. Ya Allah, ya Allah. Matanya Pak. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu jam 1 saya keluar meraba-raba ke sini. Duduklah di sini. Iya, mengeluarkan alas tidur saya. Iya, kasurnya saya seret-seret karena berhari, berminggu, bahkan berbulan, yang membuat kasur alas tidur saya, kedua mata saya kan tidak melihat. Ya, kasur itu ada bakteri-bakteri yang bersemayam di situ, kan saya tidak melihat. Apalagi seperti rupa rayap. Sedangkan tikus saja yang besar saya nggak melihat. Kucing saja yang segitu besar tidak melihat. Basah ya kasurnya? Basah, kotor karena udah bertahun-tahun. Ini naik ya? Iya. Banjir? Airnya nggak naik, Bu. Air hujan. Tapi dipegang begini, Bu. Begini kan rayap itu ada rumahnya. Rumahnya rayap kan tanah. Iya. Ya. Oh, jadi dirayapin juga. Sepenuhnya itu rayap begini. Saya bilang, aduh, sangat mengerikan. Saya bilang, ya Allah, ya Robbi, saya dosa apa? Kalau ini kasih boleh dikasih asal mulanya. Jadi ceritanya udah saya tinggalkan, keluar dari apartemen, saya duduk di sini. Duduk di sini. Iya. Tapi biasanya Pak Hadi kalau malam tuh tidurnya di luar ya? Kalau nggak hujan, tidur di luar. Saya pilih tidur di luar sini. Tapi kalau sudah hujan, masuk ke dalam. Saya hanya bisa masuk. Hanya bisa masuk kan berapa duduk. Entah yang didudukin ini nggak tahu. Ya, entah itu kuman apa, entah itu apa, entah ada. Tapi di dalam kalau hujan juga air dari atasnya muncul juga, netes juga ya, karena udah bocor. Sudah jadi air muncul. Dari dindingnya kanan kiri ya. Dari atas. Dari atas. Begitu, Pak. Jadi di luar kehujanan, di dalam kebocoran. Nah, jadi alhamdulillah Pak, mengenai kasur, mengenai kasur Bapak udah dirayapin, sudah banyak kuman, sudah nggak layak. Nah, alhamdulillah Pak, salah seorang penonton Detik Asa membantu Bapak memberikan kasur. Amin. Dan kasur ini sangat empuk, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi nanti Bapak tidurnya lebih nyaman dari biasanya, ya. Nah, ya tentu saja lebih nyaman. Pasti lebih nyaman, Pak ya. Tapi mau ditaruh di mana? Ya di dalam rumah Bapak. Di dalam itu kan tempat tidurnya hanya berbentuk peti ini. Oh, ada peti ya? Peti ini disusun. Pak Adi, punten, saya potong dulu. Saya mau menjemput Bu Farida dulu ya. Baik. Silakan sama Bu Desi aja. Ibu masuk. Dari tadi berarti ya Pak? Ya 20 menit lah. Sehat. Sehat Pak. Biasanya Bapak doa. Iya. Buat Ibu? Saya gini,
Bapak kemana ya? Moga-moga nggak ada apa-apa. Kata bapak ini kan mau rubuh. Oh, ininya Pak Hadi mau rubuh ya? Oh iya, Saya itu dia mau sampaikan Pak Hadi tadi. Mikirin beli bambu. Kata saya belum punya uang beli bambu dari mana? Kata saya. Ya. Ini sementara dikasih bambu aja bikin tenda gitu. Ya, nanti kita lihat apa-apa aja yang diperlukan nanti dibikin. Ya. Nanti saya kasih uang nanti. Maksud saya begini Pak Asri, mohon maaf ya, kalau ngerehab apartemen saya anggarannya tidak sedikit, mohon maaf ya. Ya. Tapi kalau beli tenda 3 meter lebarnya, Beli apa? Tenda. Bahasanya tenda biru, kan begitu kan? Terpal itu maksudnya? Iya, lebarnya 3 meter, panjangnya 4 meter, 6 meter. atau 6 meter. 6 meter. Terus? Jadi 3 kali 6, Ya. kan begitu kan? Nah kemudian di sini bambu, di sini bambu, di sini bambu, tendanya dipasang, layaknya seperti orang dagang soto dipasang. Oh gitu. Kan Tapi gitu kan? untuk dindingnya gimana nanti? Dindingnya? Kalau dindingnya kan mudah, masih banyak nih. Ini Apa masih tuh tenda-tenda yang bekas sisa-sisa ini, tempat tidurnya peti-peti ini nanti disusun, digelarin kardus di atasnya, kasurnya digelarin, kanan kiri tenda, nanti pakai banyak tenda-tenda yang bekas ini dipakai apa itu namanya jepitan atau bambu, palang ke sini satu, palang sini satu, bisa digulung ke atas seret. Oh gitu ya. Gulung ke atas seret. Ya. Kalau malam hari dibuka. Ya, nanti kita pikirkan itu, Pak. Oh, kalau malam. Ya. Ya Allah, moga-moga nggak rubuh. Moga-moga nggak kerubuhan. Angin kencang nggak kemarin-kemarin? Kalau Kemarin angin ya malam biasa ya. ada Bu, tapi Ya, tidak hujan, khawatir. Angin, tiba-tiba kan, kadang-kadang geluduk besar. Iya. Menurut saya sih masih mending bikin gubuk, Pak. Kalau terpal, memang sih lebih simpel ya. Cuman untuk tutup-tutupnya itu yang saya pikirkan. Iya. Gimana itu? Ini bisa nggak direnovasi gitu? Bisa Pak. Bisa, mending renovasi ini. Bisa, Kalau Pak. renovasi Ini kan sudah ada ruang-ruangannya tuh, Iya, ada dapur ada. segala macam gitu kan? Iya. Saya pikir masih mending ini, Pak, daripada kita bikin tenda. Tapi ya kalau renovasi Pak, tidak perlu juga semuanya pakai anggaran. Enggak, Tapi anggarannya nggak begitu banyak. Ya, Kita beli, bisa lah. Kalau untuk renovasi pasti bisa. Ya, teman-teman, untuk masalah tempat Pak Hadi ini memang sudah sangat mengkhawatirkan. Sekarang musim hujan, sementara gubuknya sudah hampir roboh, sudah doyong sekali dan sudah bocor. Nah, iya sudah bocor ya Bu ya. Iya. Nah, ini menjadi perhatian kita. Insya Allah ini akan kita bikinkan gubuk yang baru. Ya, Iya, kita buatkan gubuk yang baru. Siapa yang membuat nanti urusannya Bu Farida. Katanya ada yang membuat ya Bu ya. Ada. Ya, nanti kita bikinkan yang layak. Iya. Ya, mungkin ya tidak permanen karena ini tanah PCKA ya. Iya, Jadi ya, kita bikin sekedarnya aja, Pak. sekedarnya. Yang penting layak. Yang penting layak, tidak kehujanan, nggak kepanasan gitu ya, nggak kebocoran. Iya. Nggak ngeri kerubuhan. Nggak ngeri kerubuhan ya, takutnya roboh. Tuh saya Iya. ya Allah. Karena sekarang udah musim hujan juga. Musim hujan. Hujan. Kadang angin kencang. Iya. Iya. Nah, ini kita tutup dulu ya, nanti Iya. kita bahas tuh ke yang berikutnya habis selesai ini. Nah, sekarang Bu, Pak Hadi ya, maksud saya ke sini Iya. menyerahkan donasi dari teman-teman Detik Asa ya. Alhamdulillah. Dalam hal ini, Iya. Ibu Marta Sitompul Iya. mengirimkan banyak sekali barang-barang buat Bapak Hadi dan Amin. nanti dibagi buat Bu Farida, buat Pak Usup. Iya. Ya, ini Iya. barang-barang yang Iya. sangat Pak Hadi butuhkan. Sangat dibutuhkan yang beliau kirim ini. Iya. Nah, Ibu Dari Marta. Ibu siapa? Ibu Marta Sitompul. Nah, beliau itu kan sudah sering ini. Oke. maaf. Yaudah nanti itu Pak. Nanti saya catat. Oke, ya. Ibu Marta Sitompul Iya. ini kan sudah sering ya memberikan donasi-donasi ke Bapak kemanapun dan ke Bu Farida juga. Nah, ini beliau langsung mengirimkan barang Pak, dipesankan barang dari sini. Iya. Beliau berpesan dibagi Bapak, Bu
Farida dan Pak Usop. Amin. Ya. Iya. Nah, kemudian yang kedua, Iya. donasi ini berupa barang dari salah seorang penonton Detik Asa juga. Amin. Beliau punya toko furniture. Beliau ini tak pernah ketinggalan melihat video-video Detik Asa. Iya. Nah, terakhir dia melihat video Bapak Hadi yang tinggal di gubuk ini, Iya. kasurnya yang sudah sangat tidak layak. Iya. Nah, oleh karena itu, pakainya oke. jegar. Oleh karena itu beliau menghubungi saya suruh Iya. mengambil kasur ke tempat dia. Iya. Nah, Iya. kemarin saya sudah ambil kasur. Iya. Itu kasurnya nanti akan dibuatkan untuk Bapak. Iya. Ya. Iya. Oke, ini kita perlihatkan dulu ya. Yuk, sekarang kita ke sini.